Hai pecinta drakor, salam kenal dan selamat datang. Di video ini aku akan melanjutkan Law School episode 10. Di episode sebelumnya diceritakan kalau Yesul akan menjalani sidang pertamanya untuk tuduhan percobaan pembunuhan pada Yeonchang pacarnya. Dan yang menjadi pengacara yang akan membelanya adalah Profesor Yang. Seperti apa ya kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi subscribe dulu. Terima kasih. Di awal persidangan, Profesor Yang memohon kepada hakim untuk melaksanakan sidang juri. Lalu jaksa penuntut berbisik-bisik kepada pengacara anggota Dewan Ko, lalu mengatakan kepada hakim kalau Profesor Yang sedang dalam masa peradilan. Tetapi Profesor Yang menegaskan kalau semua terdakwa tak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi jaksa penuntut tidak mau kalah dan mengatakan kalau Profesor Hukum tidak boleh menjadi pengacara. Tapi Profesor Yang mematahkan pernyataan jaksa dengan mengatakan menurut pasal 31 Undang-Undang Prosedur Pidana, Profesor Yang bisa menjadi pembela khusus. Tapi pengacara anggota Dewan Ko mengatakan kalau tidak pernah ada kasus seperti itu selama 10 tahun terakhir. Lalu Profesor Yang menjawab bukan berarti tidak pernah ada. Dan kasus Yesul adalah kasus dengan kondisi khusus, di mana ayah korban adalah anggota Dewan Ko yang merupakan calon presiden dan tidak ada yang berani mewakili Yesul sebagai pengacara karena anggota Dewan Ko berkuasa. Dan Profesor Yang akan membuktikan kalau Yesul tidak bersalah. Setelah sidang pertama selesai, Yesul dan teman satu grupnya pergi ke restoran setelah di SMS oleh Profesor Kim. Tetapi Sol Ah menolak ikut dengan alasan sakit perut, lalu mereka berpisah, di mana Sol Ah pulang ke rumahnya sedangkan teman-temannya pergi ke restoran seperti yang dijanjikan oleh Profesor Kim. Sesampainya di restoran, Profesor Kim dan Profesor Yang membujuk Yesul untuk menggugat Yeonchang untuk membuktikan kalau yang dilakukan Yesul adalah hanya membela dirinya. Tetapi Yesul menolaknya karena Yesul merasa bersalah dan sudah membuat Yeonchang lumpuh. Dan di ruangan yang berbeda, Junwi dan yang lainnya sedang berdiskusi tentang sidang juri yang diminta oleh Profesor Yang sambil menunggu makanan mereka datang. Sedangkan Sol Ah melepas rindu dengan adiknya Biol saat mereka makan es krim di depan rumah. Sol Ah menceritakan tentang kegalauannya yang tidak pintar dalam belajar hukum dan tidak sepintar Kang Dan. Lalu Biol juga menceritakan kalau saat Sol Ah bekerja di luar, ayahnya adalah pecandu judi yang mengambil semua uang yang dikirimkan oleh Sol Ah. Pokoknya di sini mereka berbicara dari hati ke hati tentang keluarga mereka dan apa yang mereka lalui selama ini. Kemudian scene berpindah di malam hari di sebuah parkiran. Junwi memasuki sebuah mobil lalu mengambil buku catatan gula darah milik pamannya. Esok paginya, Junwi mendatangi Profesor Yang dan secara kebetulan Profesor Yang juga keluar dari kantornya lalu memberikan kunci mobil kepada Junli dan pergi ke penjara. Di penjara, Profesor Yang mengunjungi tahanan yang pernah mencoba membunuhnya, sedangkan Junwi menunggu di mobil. Saat menunggu Profesor Yang, Junwi mendengar seorang pria yang sedang menelpon seseorang membicarakan Profesor Yang, dan tanpa diketahui pria itu, Junwi yang sudah berada di dalam mobil memfoto pria itu. Secara bersamaan, Profesor Yang juga keluar dari penjara menuju mobil. Setelah itu, Junwi dan Profesor Yang mengikuti pria itu. Sambil mengikuti pria itu, Junwi mengatakan kepada Profesor Yang kalau dia merasa bahwa orang itulah yang menyuruh si tahanan yang mencelakai Profesor Yang. Dan tiba-tiba mereka kehilangan jejak pria itu. Kemudian scene berpindah, di mana Yesul menjenguk Yeonchang di rumah sakit, tapi Yeonchang malah meludahi Yesul dan malah memutar balikan fakta dengan mengatakan kalau Yeonchang ingin menghapus video dan menyalahkan Yesul dengan mencegahnya. Lalu Yesul mengatakan kalau dia akan mendoakan kesembuhan Yeonchang lalu pergi dari tempat itu. Setelah dari rumah sakit, Yesul menemui Profesor Yang dengan membawa transkrip audio rekaman panggilan dan otopsi dari medis untuk membuktikan Yesul tidak bersalah.
Tiba-tiba, Sol A masuk ke ruangan Profesor Yang lalu mengatakan kalau anggota Dewanko memakai berita palsu agar lawannya bunuh diri. Lalu Profesor Yang meminta Yesul untuk keluar sebentar. Setelah Yesul keluar, Sol A meminta pada Profesor Yang untuk memenangkan sidang Yesul agar tidak jadi korban berita palsu dan membuktikan bahwa Yesul hanya membela diri. Kemudian Sol A melihat berkas yang ada di atas meja. Lalu Profesor Yang menyuruh Sol A untuk mempelajari sidang juri terlebih dahulu. Kemudian scene berpindah ke sidang terakhir Profesor Yang, di mana sebelumnya Profesor Yang mengumumkan untuk mengundang seluruh mahasiswanya menghadiri sidang terakhirnya. Saat Yesul sampai di depan pengadilan, tiba-tiba ada pengendara motor mengambil tas Yesul dengan sangat cepat, seperti jambret gitulah. Dan di dalam tas tersebut ada flash disk yang berisi rekaman Sun Jae yang akan membuktikan kalau Profesor Yang tidak bersalah. Setelah mengalami penjambretan, Yesul langsung menemui Profesor Yang lalu menceritakan semuanya. Sedangkan Sun Jae sedang merenung sambil memancing santuy di pinggir sungai. Kemudian scene berpindah ke persidangan. Di persidangan, pengacara Profesor Yang menunjukkan bukti catatan gula darah yang ditulis oleh Profesor Seo yang menunjukkan kalau Profesor Seo memang mengalami serangan hipoglikemia. Tapi Jaksa Jin ngotot kalau buku gula darah itu adalah hasil manipulasi. Setelah Profesor Yang dan pengacaranya selesai berdiskusi, pengacaranya lalu mengambil buku cek hasil gula darah Profesor Seo, lalu meminta Lee Man Ho yang merupakan sopir Profesor Seo saat itu untuk menjadi saksi. Tapi Jaksa Jin keberatan karena Lee Man Ho adalah pelaku kejahatan dan kredibilitasnya. Seketika Jaksa Jin diam kayak kemakan omongannya sendiri gitu. Lalu Profesor Yang melanjutkan perkataan Jaksa Jin dengan mengatakan apakah kredibilitasnya di bawah Yesul, karena si Yesul itu juga kan dituduh percobaan pembunuhannya. Jadi levelnya Lee Man Ho sebagai orang baik itu di bawah Yesul. Karena Jaksa Jin udah tersudut, Jaksa Jin kemudian meminta istirahat terlebih dahulu. Dan saat di luar ruang sidang, Jaksa Jin menelepon Lee Man Ho untuk berbohong. Tapi Lee Man Ho yang langsung menghampiri Jaksa Jin menolak untuk bersaksi palsu. Setelah istirahat selesai, hakim mengumumkan kalau Lee Man Ho tidak bisa bersaksi karena tidak ada di ruang sidang. Lalu menyuruh Jaksa Jin untuk membuat pernyataan penutup. Saat mengatakan pernyataan penutupnya, Jaksa Jin menuturkan kalau Profesor Yang adalah pembunuhnya yang menyalahgunakan hukum untuk lolos dari apapun. Kemudian menceritakan pembunuhan yang terjadi sesuai dengan versinya, di mana Profesor Yang marah saat tahu Profesor Seo adalah dalang dari kasus tabrak lari. Kemudian meracuni kopi Profesor Seo dan membunuhnya. Lalu dalam permohonan, Jaksa Jin menjatuhkan Profesor Yang dengan hukuman 20 tahun penjara. Setelah Jaksa Jin, kemudian hakim mempersilahkan Profesor Yang memberikan pernyataan penutupnya. Dalam pernyataan penutupnya, Profesor Yang menuturkan saat investigasi dimulai, Profesor Yang langsung dicap sebagai pembunuh, hanya memeriksa bukti yang merugikan Profesor Yang dan mengabaikan yang lainnya. Seperti adanya bekas suntikan lain yang berbeda dengan suntikan insulin. Lalu pena yang ada di kantong Profesor Seo menghilang saat insiden terjadi, yang seharusnya diselidiki tetapi diabaikan oleh pihak polisi dan jaksa. Kemudian, Profesor Yang mengeluarkan flash disk dan mengatakan kalau di dalam flash disk ini akan membuktikan alibi Profesor yang tidak bersalah. Padahal kan flash disknya dicuri ya, tapi Profesor Yang lagi acting ini. Dan secara bersamaan, Jaksa Jin menerima pesan video yang isinya kesaksian Sun Jae yang membela Profesor Yang. Melihat video Sun Jae dan pernyataan Profesor Yang mengenai flash disk yang dikeluarkannya, Jaksa Jin langsung keberatan. Tetapi Profesor Yang langsung bilang, gak usah keberatan, aku juga gak akan menggunakannya sebagai bukti. Dan Profesor Yang dengan kerendahan hati hanya akan mendengarkan keputusan dari hakim dan berharap bisa menunjukkan kepada calon petugas hukum mengenai arti dari keputusan yang adil. Akhirnya sidang selesai dan hakim mengatakan kalau Profesor Yang tidak dapat dihukum karena masih ada keraguan. Setelah dari persidangan,
Sol-A dan teman-temannya kembali ke kampus, lalu mereka berbincang untuk membantu Yesul kembali untuk kuliah. Kemudian anggota Dewan Ko dan Presdir kampus Hankook menghampiri mereka lalu mengatakan kalau Yesul berkeliaran setelah mencelakai putranya. Lalu Presdir Hankook lalu memarahi Yesul dan menyuruh Yesul untuk meminta maaf dan introspeksi diri. Tiba-tiba Ibu Dekan datang dan membela Yesul. Kemudian mengajak teman-teman Yesul dan Yesul untuk mempersiapkan sedang Yesul. Saat ingin pergi, anggota Dewan Ko teriak menyebut nama Kang Sol-A, lalu mengatakan kalau pembela khusus dan pembelaan diri adalah ide dari Sol-A. Lalu Sol-A menjawab kalau dia tidak akan menyesal karena dia bukan Kang Dan. Lalu Sol-A bertanya ke anggota Dewan Ko, apa kau juga memasang kamera pengintai seperti putramu? Dan kenapa kau bisa tahu kalau itu adalah ideku? Setelah itu, Sol-A langsung pergi dari pejabat tua Ko, lalu menyusul teman-temannya. Kemudian, scene berpindah di malam hari, di mana Lee Man-ho keluar dari rumahnya tanpa memakai penyadap yang wajib dipakai oleh Lee Man-ho, di mana Lee Man-ho menggunakan taksi ke suatu tempat. Setelah sampai, dia menelepon seseorang tapi entah siapa. Kemudian ada taksi lain yang berhenti dan yang keluar dari taksi itu adalah Profesor Yang. Di mana Profesor Yang juga menelepon seseorang dan mengatakan kalau dia baru saja sampai. Dan episode 10 pun selesai. Apakah yang ditelepon oleh Lee Man-ho adalah Profesor Yang atau Profesor Yang sedang mengikuti Lee Man-ho dengan arahan seseorang? Untuk tahu jawabannya, kita tunggu aja kelanjutannya di episode 11. Thanks for watching and bye-bye.